Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 4 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga Petrus sudah mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Paulus mengatakan dalam Kisah 16:31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman, kekuatan firman akan senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah itu, yang senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita, dan kasih karunia yang luar biasa akan terus ada dalam hidup kita. Sebagai orang yang percaya, mari kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Allah. Kalau beberapa hari ini saya tidak bisa tayang karena yang lagi suka ngedit-ngedit itu lagi pelatihan administrasi digital. Jadi ya saya ini pas dia ada, saya sempatkan untuk satu kali, walaupun satu kali ya saya mencoba untuk bisa walaupun hanya satu kali dalam satu hari ini, tapi saya berharap saya bisa masih tetap dalam, karena ini sampai tanggal 20, jadi cukup lama. Jadi saya menyita waktunya sedikit untuk bisa rekaman walaupun hanya satu kali. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami tetap teguh kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca dalam Ulangan 31 ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai memilikinya. Wow, luar biasa. Ya, nanti ayat 8 bagian lain lagi. Nah, tema kita adalah kuat dan teguh dalam menghadapi kehidupan. Jadi, kalau dari ayat ini kita sudah tahu ini sebenarnya adalah momen di mana pendelegasian jabatan yang harus diturunkan oleh Musa kepada Yosua. Dan hebatnya Musa itu turut kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan, ya. Dan hebatnya lagi Musa itu tidak iri, ya. Kan ada orang memimpin dia mau turun. Ya kalau tidak ada pemimpin yang bisa dia ya harus dikader kan begitu, supaya bisa pada waktunya mereka bisa menjadi mandiri. Nah, jadi kita bisa melihat tema kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dalam menghadapi kehidupan ini, ya. Yang pertama, kita katakan di ayat 7, karena ini pembahasan kita di ayat 7, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi yang pertama itu kuat dan teguh hati, ya. Yang pertama kuat dan teguh hati. Kuat secara fisik berarti itu akan siap menghadapi kerasnya kehidupan yang akan dihadapi oleh Yosua yang masih muda ini. Dalam arti masih muda dalam kepemimpinan. Musa kan sudah 40 tahun memimpin bangsa Israel, dan itu saja banyak kali dia mengalami kesusahan. Sampai Anda bisa bayangkan, karena bebal tebal, Nabal orang Israel itu akhirnya gagal, ya. Musa sampai ke tanah perjanjian,
Bayangkan kebal-tebal Nabal. Kenapa saya bilang ada si Nabal di situ? Si Nabal ini orangnya ya mementingkan dirinya sendiri, dia tidak mau ingin mementingkan orang lain. Akhirnya Israel kan gagal. 21 ke atas itu nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. 20 tahun ke atas itu tidak pernah bisa naik ke perjanjian, hanya 20 tahun ke bawah saja bisa masuk ke tanah perjanjian. Yang terkecuali Kaleb dan Yefune. Musa saja yang memimpin, nggak diperbolehkan. Nah, untuk memasuki itu, untuk menyeberangi itu, sungai Yordan, itu mereka yang dimana Tuhan katakan supaya menunjuk kepada Yosua. Ya. Dan itu sebabnya Alkitab katakan, Musa katakan kepada Yosua supaya kuat dan teguh hati. Kuat secara fisik itu penting menghadapi lawan-lawan Yebusi, Amon, macam-macam suku suku itu. Nah, jadi di sini saya mau katakan kepada kita, kuat secara fisik itu penting sehingga bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang kemudian dikatakan teguhlah hatimu, berarti ini soal batin, ya. Secara rohani, secara batin harus kuat, karena kalau dia nggak kuat nanti ngambek dia. Kalau dia nggak kuat, Yosua nggak kuat, dia nyerah, ya. Dan itu sebabnya Tuhan mengatakan supaya dia kuat menghadapi kehidupan yang akan dia hadapi. Sama seperti nelayan, ya, yang dilatih oleh orang tuanya. Nah, Musa kan sudah melatih ini sedikit banyaknya. Musa itu banyak dipercaya oleh Musa. Ya, udah waktunya dia ini harus menunjukkan kebolehannya. Sebagai kalau seorang nelayan, ya, sudah melatih anaknya mulai dari muda dan kemudian dia tidak lagi bisa melaut, dia akan serahkan tahpuk itu kepada anaknya untuk meneruskan mencari nafkah melalui penangkapan ikan. Mungkin anaknya pertama kali akan menjadi takut, akan menjadi bimbang. Bagaimana nanti kalau nggak berhasil? Bagaimana nanti kalau nggak ada dapat? Bagaimana? Itu akan di dalam pikirannya. Tapi seorang ayah akan berkata, pergi saja ke laut dan lakukan apa yang seperti yang kau lihat daripadaku untuk menangkap ikan itu. Soal hasil nanti terserah, kita serahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Jadi anaknya ini akan terhibur dan dia akan melakukan itu. Sekali memang awalnya, tapi lama-lama kan dia akan terbiasa. Dan ya sama dengan seperti saya melatih anak saya ketika semua, ya, baik itu berenang, baik itu naik mobil, naik sepeda motor, hampir semua keahlian-keahlian yang saya punya, saya bagikan kepada anak-anak saya. Pada mulanya saya yang menuntun mereka, saya yang mereka, dan kemudian setelah itu ya saya yang mengawasinya. Kemudian walaupun kadang-kadang saya marah juga kalau nggak sesuai, kan gitu. Dan kemudian yang ketiga, akhirnya mereka bisa melakukan itu. Cuma yang kecil saja, dia takut. Tapi itu sudah saya lakukan untuk melatih, ya. Artinya seluruh keahlian dalam apa yang saya punya, itu saya bagikan. Baik itu bahasa Inggris, baik apa, itu semua tergantung hasilnya kepada mereka. Baik itu bahasa Jepang, itu tergantung kepada mereka. Tetapi yang mau saya katakan adalah pemimpin itu harus berani mendelegasikan sesuatu yang dia punya. Sama Musa juga demikian. Dan itu sebabnya Musa katakan, kamu harus teguh hati. Yang kedua dikatakan, sebab engkau akan, yang kedua ini ayat yang ke-7 bagian. Nah, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada. Jadi engkau akan masuk bersama dengan orang-orang Israel. Dan ini perlu diketahui bahwa mereka masuk, seperti itu saya bacakan terus supaya dapat poinnya. Tuhan, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah
kepada nenek moyang mereka. Sampai situ dulu, karena nanti ada yang ketiganya. Nah, jadi Musa itu diberikan mandat memimpin orang Israel memasuki tanah perjanjian itu. Dan Musa harus ikut patron. Kalau ini ada pas di sini di rumah saya ini, ya. Ini yang akibatkan itu gagal, ya. Saya bangun rumah, udah ada gambar dari arsitek. Tetapi kemudian saya pergi ke Sumatera pelayan pada waktu selama 2 bulan. Lalu saya sudah tanya, kamu bisa baca gambar enggak? Oh bisa. Lalu kemudian ya saya, karena dia juga satu suku dengan saya pikir ya dia bisa diandalkan gitu. Tapi kemudian apa yang terjadi itu dia tidak membangunnya di atas ini, ada pun tiang-tiang ini kan. Tapi justru dibuat di kan itu, lalu ke samping. Wah, saya marah betul. Ya, karena apa? Mubazir akhirnya. Yang seharusnya besi itu sudah tersedia untuk sampai ya, untuk bisa semua sampai ke lantai 3 itu selesai sebenarnya dengan kalau tidak dikerjakan salah itu. Tapi karena dikerjakan salah sampai akhirnya ya gagal, proyek gagal istilahnya. Ya tapi apa mau dikata? Karena kita percaya pada orang, tapi ya itu akibatnya. Yang mau saya katakan adalah, kalau mandor itu, kalau sebenarnya mandor saya yang menangani itu, dia bisa membaca gambar dan dia bisa mengirimkan arahan. Tapi kemudian dia meninggal dunia. Dan itu sebabnya digantikan oleh teman saya ini, orang Batak ini. Tapi kemudian ya itu gagal. Ya. Padahal seluruh kayu-kayunya saya kasih sama dia. Dan dia bikin satu rumah untuk kayu, karena kayu yang lama yang kuat-kuat itu. Nah, jadi mandor itu bekerja, kalau disuruh bekerja harus menurut gambar, nggak boleh diubah-ubah, harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kalau tidak, itu namanya itu pembangkang itu ya. Nah, Yosua itu juga sudah ditunjuk bahwa engkau memimpin dan bangsa ini. Tapi percayalah bahwa engkau itu harus ikut patronnya Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan kamu masukinya, masuki saja dengan yakin, dengan percaya bahwa Tuhan akan menolong. Nah, itu. Jadi jangan seperti mandor saya punya itu gagal. Yang satu lantai 2 ini selesai sampai ke lantai 3-nya, mau masuk finishing ke lantai 4, nggak bisa pada akhirnya. Ya, karena besinya dialihkan ke tempat yang tidak seharusnya. Ya. Dan itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita diarahkan Tuhan untuk masuk, ya kita masuk saja, kita turut saja. Jangan kita belok kiri, belok kanan. Ya. Nah, yang ketiga, engkau akan membagikannya sebagai milik pusaka. Bagian akhir dari ayat ini dikatakan, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Jadi bayangkan tugas, tanggung jawab yang diberikan oleh Musa kepadanya. Nggak main-main kalau mereka Musa hanya memimpin sampai ke tanah perjanjian. Ya. Tapi kalau Yosua itu memimpin sampai mereka memilikinya, itu kan ada pertarungan di situ. 12 suku harus dia bagi itu tanah perjanjian itu. Itu bukan tugas yang baik. Bukan tugas yang ringan, tapi tugas yang berat. Tapi memang harus terjadi estafet kepemimpinan itu dalam apapun masing-masing. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya.
dan masanya Musa berakhir, ada masanya Yosua, dan begitu selanjutnya. Jadi, dan kita tahu bagaimana Yosua akhirnya berhasil membawa Israel, membagikan tanah Kanaan itu kepada 12 suku ini untuk didiami oleh mereka. Dan itu sesuatu pencapaian yang sangat luar biasa. Karena apa? Tuhan yang menjanjikan. Jadi yang mau saya bilang adalah kuat dan teguh untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada ketaatan kita kepada Tuhan, kepada firman Allah, supaya kita bisa melihat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan. Dan ini yang mau saya katakan, perlu saya katakan bahwa seorang pemimpin itu harus melakukan yang terbaik. Sebuah ilustrasi terakhir saya adalah seorang memiliki di kebunnya mata air yang membual-bual. Mata air itu bisa saja dia pakai sendiri. Tapi itu hanya untuk kepentingannya dia. Tapi kalau mata air itu dialirkan kepada kebun-kebun di sekitarnya, itu akan membuat kebun-kebun di situ menjadi subur dan itu akan menyenangkan. Demikian juga kita sebenarnya sebagai pemimpin, kita juga harus melahirkan pemimpin. Itu sebabnya pemimpin harus melahirkan pemimpin. Domba harus melahirkan domba. Jadi pemimpin harus melahirkan pemimpin. Ya jelek-jelek begini, ya saya udah melahirkan pemimpin, kan begitu saja. Artinya mau saya katakan, ada orang-orang yang mengikuti jejak saya, mengikuti apa yang saya lakukan, dan itu keberhasilan seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin tidak bisa melahirkan pemimpin, itu bukanlah pemimpin. Atau orang yang mengikuti jejaknya. Kan dikatakan oleh Alkitab dalam itu 5, 6, 7 dalam Ibrani 13 ayat 7 bahwa perhatikan mereka-mereka atau pemimpin-pemimpinmu dan perhatikan cara hidup mereka dan contoh iman mereka. Itu seorang pemimpin. Jadi kalau ada semakin banyak orang yang mengikuti seperti saya melayani Tuhan, ya bersyukur. Itu harus ada, harus di situ kita sebenarnya melahirkan pemimpin. Nah, jangan kita sebaliknya, kita tidak berani untuk membuka diri. Sama seperti air itu, pemiliknya bisa menggunakannya sendiri, tapi kalau pemiliknya memilih untuk membagikan itu kepada yang lain, maka orang akan banyak mengalami pertolongan. Demikian dalam kehidupan kita menjadi teguh dan kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Kita tidak berjalan dengan kekuatan kita, tetapi dengan firman dan Tuhan dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita bagian pertama ini. Mari kita berdoa. Oh ya, saya mau katakan untuk beberapa hari ini, mungkin 1 kali dalam 1 hari, kalaupun ini ada nanti yang mengedit, karena semua yang ada ini lagi sibuk-sibuk. Ini kesempatan saya di minggu ini, karena mereka ada beribadah, dan kesempatan saya untuk membuat, karena ada sampai udah 4 yang saya buat, untuk kan nggak bisa seperti rekaman ini begitu saja, harus dipersiapkan. Dan itu sebabnya saya melayani di 5M, saya melayani juga di Junior Simon, Pendeta Junior Simon Simanjuntak Official, yang bagian-bagian khotbah ini. Jadi kalau hari ke depan sampai ya mereka ada pelatihan 20 hari, ya mohon maklum dan terima kasih.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, walaupun kami untuk beberapa waktu ini kami tidak tayang oleh karena situasi kondisi, dan hari ini mereka bisa mendapatkan firman Allah di hari Senin ini. Kiranya Tuhan menolong kami, yang orang Bapak Ibu kami, keluarga kami semuanya. Kiranya Tuhan memberkati mereka, beri kekuatan kesehatan daripada Allah dalam hidup mereka, dan dalam pergumulan hidup mereka Tuhan selesaikan. Dan kalau mereka sedang sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Segala sakit penyakit yang mereka ditakutkan keluar, dan oleh biluris engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih, dan kami juga berdoa supaya Tuhan menolong dan engkau menyatakan segala kebaikanmu dan kemurahanmu kepada mereka yang sedang mengalami masalah. Arahkan tanganmu kepada Tuhan. Engkau yang berkata, Tuhan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih sudah berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan kami akan berkata bahwa Tuhan memberikan kelegaan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, pertolonganmu, mujizatmu datang kepada mereka, sehingga mereka memuliakan engkau. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di pagi ini, dan kiranya Tuhan terus menyatakan kekuatannya. Kalaupun saya tidak bisa dalam sore, kiranya kita maklum. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.